Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari biar jemaat sendiri katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Mari katakan kepada Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita mau katakan sama Tuhan, kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Dan jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang terbaik buat setiap kami. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu yang menuntun jalan-jalan hidup kami. Dan kami rindu Engkau berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan, supaya oleh kebenaran firman-Mu kami dihidupkan kembali. Kami bersyukur Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian, Roh Kudus-Mu yang membantu kami belajar kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Mari semua jemaat yang siap, mari sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau buka kebenaran firman Tuhan di Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-8. Sebuah kisah tentang bagaimana Abram dan Lot berpisah, dan ada sesuatu yang menarik. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu, kita mau belajar hari ini. Kita lihat di Kejadian 13 ayat 8. Ya, saya langsung ke ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lot diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tetapi menarik saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih sebuah hal, ada yang menarik. Ternyata Lot memilih sesuatu yang justru membuat keturunannya, bahkan istrinya, kalau kita tahu sama-sama menjadi tiang garam. Menarik di ayat 9 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Ayat ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot, perhatikan, memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan berpisah, dan mereka berpisah. Abraham menetap tetap di
Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Hari ini tema firman Tuhan adalah berhati-hatilah dengan pengaruh di sekelilingmu. Sekali lagi, tema ibadah hari ini firman Tuhan adalah berhati-hati dengan pengaruh di sekelilingmu. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di mana Abraham memiliki seorang keponakan yang bernama Lot. Lot adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia hidup bersama-sama Abraham. Tetapi ketika Lot harus berpisah dengan Abraham, dia harus berpisah dengan sebuah lingkungan yang mendukung dia, yang mensupport dia, sebagai support system dia, sebagai komunitas rohani yang baik buat dia. Dan memang dia harus memilih pada waktu itu. Karena Abraham berkata, Lot, gembala-gembala kita sudah saling bertengkar. Jangan sampai kita ini bersaudara loh. Jangan sampai kita bertengkar. Silakan kamu pilih sebuah tempat di mana kamu bisa mengembalakan, di mana kamu bisa mengusahakan sesuatu dan kamu akan beranak cucu di sana. Tidak ada yang salah sampai di sini jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai akhirnya Lot harus memilih sebuah hal yang ketika dia memilih, dia salah memilih karena memilih sebuah tempat yang dia sudah tahu adalah sebuah tempat yang lingkungannya tidak takut akan Tuhan. Lot dikatakan melihat secara pandang bahwa lembah Yordan begitu banyak air. Dia melihat bahwa taman dari Sodom dan Gomora begitu luar biasa. Kalau saya pelajari memang indah sekali tempat itu. Kota itu sangat luar biasa. Saudara ya, kalau di Surabaya paling bagus memang di Surabaya Barat. Amin. Amin. Kalau kita ke luar negeri yang paling bagus di mana? Mungkin Paris ya. Kalau Amerika janganlah, lagi banyak perang ya. Kita nanti nggak bisa kembali. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dapat pilihan dalam hidup ini. Dengan siapa engkau tinggal. Dengan siapa engkau bersama-sama. Dengan siapa engkau akan tinggal. Kecuali kita tidak bisa memilih dengan siapa kita dilahirkan. Ketika kita dilahirkan dalam sebuah keluarga, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kerinduan di situ dan Tuhan rindu kita menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan dalam sebuah keluarga. Tetapi menarik ketika Lot disuruh memilih, Lot memilih sebuah kota yang bernama Sodom dan Gomora. Lot bukan orang yang sangat muda loh, dia cukup matang secara dewasa berpikir. Tetapi dia punya istri, dia punya anak-anak, harusnya dia sudah cukup matang berpikir. Tetapi yang sangat saya garis bawahi, mengapa Lot memilih sebuah tempat yang dia tahu bahwa itu tempat yang tidak takut akan Tuhan. Sodom dan Gomora adalah sebuah tempat di mana dia tahu bahwa banyak orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Apalagi kondisinya pada waktu itu dia sedang berpisah dengan Abraham sebagai figur rohani buat dia. Sebagai seorang ayah mungkin buat dia secara rohani, sebagai pemimpin buat dia secara rohani. Dia sudah berpisah, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan saya dan kita hari ini mau belajar adalah ketika Lot memilih sebuah hal, dia salah memilih karena dia tahu sebenarnya Sodom adalah sebuah kota yang tidak takut akan Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan pengaruh di sekelilingmu. Yang pertama, dengan siapa engkau tinggal. Kita tahu kisah dari Sodom dan Gomora ini, kita lihat. Kita lihat ya. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan tetapi Lot tetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Di dekat kota yang tidak takut akan Tuhan. Bukan hanya tidak takut akan Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, adapun orang Sodom adalah orang yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
Saya punya dulu teman-teman yang mereka masih belum takut akan Tuhan. Saya dulu orangnya tidak takut akan Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi ketika saya lahir baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mulai tidak damai ketika saya berkumpul dengan mereka. Kenapa? Bukan karena saya mau, oh saya ini lebih rohani, dia lebih rohana, saya rohani. Bukan. Tetapi karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan, saya dibaharui secara identitas saya. Saya tahu siapa saya. Sehingga kehidupan saya otomatis habit saya berubah. Ketika mereka berkumpul dengan mereka yang tiap harinya saudara yang dikasih Tuhan, dulu habit saya ya nongkrong dulu ketika heboh-hebohnya seperti sekarang ketika ada media sosial, kita begitu saja bisa mengakses. Tapi pada waktu itu kami sulit di masa saya, kita harus ke tempat internet, ya semacam tempat-tempat untuk kita mendapatkan akses internet. Terus saya sering sama mereka mencari artis-artis idola. Saya pernah cerita bahwa saya ini ketua fans club dulu saudara ya. Seorang artis yang saya kagumi, saya menjadi ketua fans clubnya. Saya sering berkumpul dengan forum-forum itu saudara. Kemudian saya juga sering diajak ketika kuliah, ayo kita nge-mall saja gak usah kuliah. Teman-teman saya ngerokok tapi untung saya tidak merokok. Tapi saya sering diajak ngobrol tentang kapan punya pacar, wih ganteng si cowok itu yuk kita target yuk. Nah seperti itu. Tapi ketika saya ngalami Tuhan, saya sebenarnya secara otomatis sudah gak damai dengan pergaulan saya yang dulu. Ketika saya tinggal di sebuah tempat yang lingkungannya ngomonginnya kepahitan saja, marah-marah saja. Saya enggak betah, saya enggak betah lagi. Karena kita punya Roh Kudus di dalam hati kita yang sebenarnya mengingatkan kita. Bukan berarti kita menjauh dari dunia, saya tidak mengajarkan itu, kita harus berdampak dengan dunia. Kita harus bersama-sama dengan dunia ini membawa pengaruh buat mereka. Tetapi yang maksud saya adalah Lot memilih tinggal dekat Sodom. Dia memilih tinggal bersama-sama mereka. Tinggal dekat dengan mereka. Dan saya percaya sekuat-kuatnya Lot, seberapa banyak ajaran yang diberikan Abraham tentang Yahweh dan takut akan Tuhan. Ketika Lot tidak kuat, ketika Lot memilih bersama mereka terus menerus, yang terjadi apa saudara? Kisah hidup dari kisah ini adalah akhirnya Lot, ada sebuah ayat yang mencatat, mulai terbiasa dengan kehidupan orang-orang Sodom. Mulai terbiasa dengan kehidupan, lifestyle, kehidupan dari orang-orang Sodom saudara. Dan yang menjadi resiko terberat dari seorang Lot, padahal dia seorang imam, harusnya ketika dia sudah tahu bahwa istri dan anak-anaknya bisa terpengaruh dengan luar biasa, bukankah dia harusnya segera melangkah untuk pergi ke tempat lain? Tetapi Lot tetap di situ. Ketika dia tetap di situ, ada harga yang dia bayar. Kita tahu sama-sama harga yang dia bayar apa? Istrinya harus menjadi tiang garam. Istrinya sangat cinta kepada Sodom saudara. Istrinya begitu mencintai kota Sodom. Sehingga ketika Tuhan berkata melalui malaikat-malaikatnya, ayo cepat lari. Tinggalkan kota Sodom dan Gomora, kembali pergi meninggalkan itu. Bahkan malaikat sampai memegang tangan mereka untuk cepat keluar dari kota Sodom. Tapi istri Lot, karena dia tinggal di situ. Mungkin dia tidak seberapa takut akan Tuhan atau takut akan Tuhan. Tapi karena dia memiliki imam, kepala yang tidak punya ketegasan, integritas. Akhirnya istri Lot, saudara, apa yang terjadi? Dia ketika dibawa keluar dari Sodom, dia mengingat dan tetap suka dengan Sodom. Dia berpaling saudara, dan apa yang terjadi? Ketika dia berpaling, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan bisa cek ini kisah nyata, saudara firman Tuhan tidak pernah salah. Kita bisa lihat di Google, bisa saudara jemaat cek. Ada tiang garam yang masih ada di sana. Yaitu istri Lot. Dia menoleh ke belakang. Karena betapa dia mencintai kota Sodom. Saudara yang dikasih Tuhan, memilih yang awal mungkin kita bisa salah. Tapi mulai terbiasa dengan kehidupan yang kita tahu
tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ada harga yang akan kita bayar. Istri Lot menjadi tiang garam. Dan tidak hanya itu saja jemaat yang dikasihi Tuhan. Anak-anaknya melakukan yang sama persis yang dilakukan oleh kota Sodom dan Gomora. Yaitu kota yang sangat terkenal dengan kehidupan menyukai sesama jenis. Mereka tidak hanya sampai menyukai sama jenis, mereka melakukan hubungan dengan hewan loh. Dan Tuhan sangat memandang ini jahat di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kota ini. Tapi Tuhan sudah berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan memusnahkan kota ini. Karena kejahatan mereka sudah sampai ku dengar di telingaku. Tapi Abraham berkata, Tuhan, aku akan mendoakan mereka. Tapi ketika Tuhan berkata, oke, coba cari, ada enggak orang-orang benar di situ? Andai ada beberapa orang benar, 50 orang, aku akan tetap mempertahankan kota itu. Tapi Abraham berkata, Tuhan sekiranya berikan aku kesempatan untuk berdoa. Intinya seperti itu ya. Kalau saja ada 40 bagaimana Tuhan? Kalau ada 30 bagaimana Tuhan? Kalau ada 20 bagaimana Tuhan? Dan Tuhan berkata, tidak ada selain Lot dan keluarganya. Puji Tuhan masih ada Lot dan keluarganya. Tetapi Lot ketika dia mulai terbiasa dengan pengaruh di mana dia tinggal saat itu. Apa yang terjadi saudara? Dia harus kehilangan istrinya. Dia harus melihat anak-anaknya, anak-anaknya akhirnya melakukan sebuah hubungan yang secara firman Tuhan jahat di mata Tuhan. Pertama, hati-hati dengan siapa engkau tinggal. Amin saudara? Kalau kita sudah tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tahu itu berdampak buruk buat kita tahu itu membawa pengaruh yang gak baik, kita harus punya ketetapan hati, integritas untuk berkata, saya harus keluar dan meninggalkan tempat itu. Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang-orang anak Tuhan yang mencintai Tuhan, tetapi gagal dalam pertandingan iman mereka. Karena salah di mana mereka memilih bergaul dan memilih mereka tinggal di mana. Amin? Amin. Tapi puji Tuhan, Lot dikasih oleh Tuhan sehingga Tuhan mengingat dia. Dan dari keturunan Lot juga banyak orang-orang yang mengenal Tuhan. Masih ada kesempatan buat Lot. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita belajar yang pertama bahwa berhati-hati dengan pengaruh di sekelilingmu. Yang pertama, dengan siapa engkau tinggal saat ini saudara? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mari kita mau belajar sama-sama. Kita buka 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Satu Raja-Raja 12 ayatnya yang ke-8. Saudara, saya cerita sedikit bahwa Salomo punya anak dan akhirnya ada satu anak yang bernama Rehabeam yang akhirnya dia menjadi pengganti dari Salomo. Ketika dia menjadi pengganti Salomo, Rehabeam ini mungkin saking frustasi, bebannya berat. Ya ampun papaku Salomo siapa sih yang gak kenal raja yang hebat ini, yang berhikmat, punya pengertian, yang memimpin hampir seluruh bangsa pada waktu itu. Terkenal hikmatnya, sehingga sebagai anak mungkin dia sangat tertekan ya saudara ya jemaat. Saya percaya ketika engkau jadi anak pendeta, jadi anak seorang yang mungkin punya pengaruh, dan dia sudah sukses yang luar biasa, terus kamu jadi anak yang meneruskan usaha mereka misalnya, pasti jadi beban tersendiri ya. Pasti jadi beban tersendiri. Nah, Rehabeam ini dia menjadi raja yang menggantikan Salomo. Dan pada saat itu dia mengalami sebuah keadaan di mana dia ini bingung. Aku harus memperlakukan rakyat Israel seperti apa? Aku harus melakukan mereka dan melakukan kebijakan-kebijakan seperti apa? Nah, saudara dikasih Tuhan, seringkali kita harus mengambil banyak keputusan dalam hidup ini. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil seringkali sudahkah kita ini mendapatkan pengaruh yang benar atau mendapatkan nasihat yang tepat. Nah, dari kisah ini kita mau belajar saudara, Rehabeam itu meminta pada 2 penasehat.
Yang pertama, dia meminta kepada penasehat-penasehat yang dulu mendampingi Salomo. Yaitu tua-tua. Tua-tua Israel lah istilahnya. Ya kalau di sini siapa ya penatua di sini ya? Nah gitu ya, wajah-wajah penatua siapa di sini? Cahana gitu ya. Siapa lagi mau nikah? Mereka cuma sebutan aja tapi masih sangat muda kok ya. Amin. Waduh ini muda-muda belia di sini. Amin ya. Karena ketika mereka muda saya juga semakin muda. Amin ya. Nggak ada yang di sini karena kita semangat anak muda. Amin gitu ya. Tetapi Salomo ini karena Rehabiam ini bingung. Dia mengalami kontroversi hati. Wah gitu ya. Aku memimpin bangsa yang sebesar ini. Apakah Tuhan akan berkenan kepadaku? Bagaimana nih? Akhirnya ketika dia harus mengambil sebuah keputusan tentang kebijakan pada saat itu dia memerintah. Dia bertanya kepada penasehat yang pertama, yaitu penasehat orang-orang penatua di Raja Salomo yang dulu. Dia bertanya kepada waktu itu. Ya. Nah, coba kita baca. Di ayat ke-6, 1 Raja-Raja 12 ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayatnya katanya, apakah nasihatmu yang untuk menjawab rakyat itu? Jadi pada waktu itu rakyat mengeluh. Tolong Rehabeam, ayahmu itu sudah menanggungkan kami begitu berat, pekerjaan yang sangat berat. Iya dong, Salomo membangun bait suci ya. Dan itu pekerjaan sangat berat. Salomo hebatnya luar biasa. Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat. Sehingga pada saat digantikan oleh anaknya, rakyat-rakyatnya itu ngomong sama Rehabeam, papamu terlalu berat menanggungkan kepada kami, tolong ringankan, begitu intinya. Nah, waktu rakyat ngomong seperti itu kepada Rehabeam, Rehabeam bingung. Apakah aku mau ringankan, atau aku akan semakin beratkan. Nah, dia tanyalah kepada tua-tua orang Israel pada waktu itu, penasehat-penasehat Salomo. Dan mereka berkata seperti ini, ayat 7. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Ini nasihat dari tua-tua dari penasehat Salomo yang dulu. Perhatikan ayat 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipukulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wow. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat akhirnya, kalau kita baca ayat ke-13. Dia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua. Dan dia menjawab rakyat dengan sebuah kata-kata yang keras, kasar dan menindas mereka. Perhatikan baik-baik. Dengan siapa engkau mendengarkan nasihat? Itu sangat penting. Banyak saya mendengar konseling, banyak orang yang sharing kepada saya. Karena dia salah mendengarkan nasihat. Karena salah mendengarkan nasihat. Dan parahnya orang Kristen menanyakan nasihat kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Ketika dia punya masalah uang, tanyanya kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang terjadi apa? Yang dinasihati apa? Berutang lagi. Bisnismu bermasalah nih. Hutangmu semakin banyak. Mungkin orang yang di dalam Tuhan pasti akan menasihati seperti firman Tuhan. Bukan mungkin, harusnya begitu. Tapi banyak orang Kristen yang aneh. Orang Kristen yang menurut saya agak kebablas. Sehingga mereka lebih suka mendengarkan nasihat-nasihat yang enak menurut telinga mereka. Dan mencari nasihat-nasihat
yang kita tahu orang itu tidak takut akan Tuhan. Carinya motivator-motivator yang tidak takut akan Tuhan. Kalau manusia daging kita kan selalu seperti itu ya. Kalau sudah menginginkan sesuatu, kita kepingin kita didengarkan dan disetujui. Ya kan? Kalau misalnya kita lagi suka sama seseorang misalnya gitu ya. Terus kita tahu orang ini tidak seiman. Kita cari sama orang-orang yang punya pasangan dan kisah-kisah hidupnya tidak seiman. Dan kita tanya nasihat dia, gimana nih kok kamu bisa menikah dengan orang yang tidak seiman? Oh nggak apa-apa kok, saya bahagia baik-baik saja. Dia menanyakan nasihat kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga yang terjadi, hidupmu akan terpisah dari yang namanya perkenanan Bapa. Tapi yang anehnya dari kisah ini saudara yang dikasihi Tuhan, Rehabiam akhirnya karena dia mungkin bingung, dia bebannya berat, akhirnya dia tidak mendengarkan nasihat yang dia tahu itu lebih bijaksana. Dia lebih mendengarkan nasihat orang-orang muda. Nah, oleh karena itu begitu penting saudara yang dikasihi Tuhan, dengan siapa engkau mendengarkan nasihat. Ketika engkau harus mengambil sebuah keputusan, ya, kamu sering mendengarkan inputan dari teman-temanmu yang berkata, kalau kamu curhat, aku habis disakiti, temanmu berkata, balas, kamu ditampar pipi kiri, ya, tampar pipi kanannya berkali-kali lipat. Wah gitu ya. Kalau misalnya nih kamu, misalnya temanmu itu mengkhianati kamu, ya udah benci aja dia. Tapi kalau dalam Tuhan, apa kata firman Tuhan? Kita harus mengampuni, kita harus mendoakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Saudara hati-hati dengan siapa kita mendengarkan nasihat. Ya, dengan siapa? Biasanya kalau nasihat ini berbicara orang yang pengaruh dalam hidup kita. Banyak orang-orang yang mungkin masih menjadi pengaruh dalam hidup kamu. Dan orang-orang ini kamu tahu gak hidup takut akan Tuhan. Kalau kamu tahu dia hidup gak takut akan Tuhan, kamu perlu mempertimbangkan lagi semua nasihat-nasihatnya. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, pasti memberikan sebuah nasihat-nasihat yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin saudara, ketika orang menasihati kamu dengan hal-hal yang kamu udah tahu itu tidak damai di hati kamu. Mau gak kamu berkata, Tuhan aku mau dengarkan nasihat yang daripadamu Tuhan. Rehabiam tidak berdoa lebih dulu, dia tidak mendengarkan nasihat dengan lebih bijaksana saudara. Amin saudara. Kita mau belajar sama-sama. Mari kita buka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Saudara dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Maybe KTP-nya Kristen tapi tidak takut akan Tuhan dan hidupnya tidak rindu mengenal kehendak Tuhan. Itulah orang fasik. Dan kita semua pernah mungkin menjadi orang fasik. Saya pun pernah sebelum saya mengalami Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, berakar di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita dengar ya, bukan dengar, alami saudara, banyak pohon-pohon tumbang. Ketika saya melihat pohon-pohon tumbang saudara, dengan pohon-pohon yang gede-gede jatuh sampai mereka roboh saudara. Saya teringat, oh iya ya, begitu banyak ya, kita mungkin seperti orang Kristen yang kalau akarnya tidak kuat saudara. Badai datang, hujan datang, kita bisa menjadi bagian pohon-pohon yang roboh itu saudara. Tapi saya berdoa, kita jadi jemaat yang berakar kuat di dalam Tuhan. Amin? Amin. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan katakan di Mazmur 1 ayat 1 tadi. Coba kita lihat lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan
menurut nasihat orang fasik. Berjalan artinya kita mengambil sebuah keputusan karena kita menurut nasihat orang fasik. Hati-hati ya saudara yang dikasih Tuhan. Saya pernah sharing, ini bukan berbicara soal manusia saja, tapi bagaimana dengan media sosialmu. Dengan siapa kamu sering mendengar, ya, YouTube yang kamu dengar saudara. Itu bisa sangat mempengaruhi kita. Kita bisa berjalan, oh orang FOMO saudara, FOMO misalnya beli emas nih. Oh kita dengar nasihat-nasihat orang-orang bagaimana sukses umur 30 tahun. Bagaimana supaya bertahan di hari-hari peperangan. Wah gitu ya. Bagaimana bertahan di masa-masa krisis. Gak apa-apa kita dengar, kita belajar. Tetapi jangan sampai itu mempengaruhi 100% keputusan kamu. Kamu harus tetap berdoa. Karena tiap orang Tuhan punya jalan cerita berbeda-beda. Kalau seandainya orang A Tuhan memang memberikan dia hikmat untuk beli emas untuk sebuah investasi. Bukan berarti kamu harus juga melakukan yang sama. Kalau orang ini juga Tuhan berkata mungkin dalam satu case tertentu bahwa dia harus menjadi seorang pengusaha. Karena memang ada rencana Tuhan di situ. Bukan berarti kamu FOMO juga jadi pengusaha. Dimana mungkin ketika kamu jadi pengusaha engkau semakin jauh mungkin dari rencana Tuhan. Misal, nah oleh karena itu perhatikan nasihat orang fasik saudara. Saya percaya media sosial yang kita dengar, apakah selama ini yang orang-orang yang kita dengar di media sosial YouTube kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan saudara? Apakah yang kita dengar selama ini, aku ini loh, aku ngefans idola ini, aku ngefans si motivator ini. Tapi kita tahu hidupnya LGBT misalnya. Wih, aku keren loh, seorang pengusaha ini suksesnya luar biasa loh, seorang bapak ini. Wih luar biasa tapi hidupnya misalnya cerai, misal. Wih luar biasa nih motivator ini ya, tetapi ternyata hidupnya penuh kebohongan. Kamu mendengarkan nasihat orang fasik loh. Kelihatannya baik, kelihatannya memotivasi, tetapi kalau itu mempengaruhi seluruh keputusanmu, maka kita kehilangan suara Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kita lebih mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang kita rasa, wih keren, wih sukses nih. Oh dia memiliki gelar yang begitu panjang. Oh dia seorang psikolog yang luar biasa. Oh dia seorang dokter yang luar biasa. Tapi kita nggak tahu hidup mereka. Dan ketika kita udah tahu dengan hidup mereka dan kita kompromi dengan itu. Ternyata ya orang ini ternyata poligami. Oh gak apa-apa kok, gak apa-apa tuh dia sukses kok. Karena gak masalah lah poligami itu, kompromi kita. Gak apa-apa ikut nilai-nilai dia. Akhirnya kita mulai cari-cari nih misalnya orang-orang yang kita serasa bisa mengkompromikan dosa kita. Mengkompromikan segala sesuatu yang kita rasa gak benar di hadapan Tuhan. Saudara hati-hati, kata firman Tuhan berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Saya belajar dalam hidup saya ketika saya harus mengambil keputusan yang besar. Ketika saya harus mengambil sebuah keputusan yang penting buat gereja Tuhan. Saya akan meminta pendapat kepada nasihat orang-orang yang saya tahu takut akan Tuhan. Yang saya tahu hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang saya tahu dia hidupnya untuk dipakai buat Tuhan. Yang saya tahu integritas hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan lagi Mazmur ayat berikutnya. Tetapi yang kesukanya ialah, di ayat pasal 1 tetap Masian, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, saudara. Berdiri artinya, saya sering katakan bersepakat. Bersepakat dengan dosa orang lain, saudara. Ini berbahaya. Banyak anak Tuhan yang, aku gak ikut kok dengan dosa itu, tapi kamu setuju. Kamu support dia. Oh, aku gak ikut kok dengan dosa temanku ini. Tetapi kamu tidak menasihati dia. Padahal kita tahu bahwa ketika kita tahu saudara kita sedang jatuh, saudara kita sedang jauh. Sebagai saudara di dalam Kristus, lebih baik teguran yang nyata-nyata, nasihat yang nyata-nyata. Karena kita mengasihi orang itu. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya berjalan di jalan orang berdosa ini artinya mungkin kita tidak ikut dalam dosa mereka, tapi kita sepakat dengan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sepakat.
Temanku nggak ke gereja, sepakat aja lah nggak usah ikut-ikut juga gereja. Teman saya sudah jarang-jarang ikut ibadah, ya udah sepakat. Ada teman saya yang di perusahaan dia bohong, dia korupsi misalnya. Kita tahu, kita sepakat. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan rindu, kita akan belajar hari ini bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka buah-buah kita dan kita akan menjadi pohon yang ditanam begitu luar biasa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Jemaat yang kasih Tuhan. Hari-hari akhir zaman Tuhan berkata bahwa pencemooh akan banyak, semakin banyak. Mencemooh orang yang takut akan Tuhan. Saya pernah dengar satu podcast di mana orang ini berkata, dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Papua. Seorang yang luar biasa dan saya melihat kehidupannya begitu luar biasa. Dia berkata di sana, orang benar dalam tanda kutip, ya itu belum tentu disukai. Gak semua tempat di sana ya, karena ada beberapa bagian yang mereka itu mencintai Tuhan. Sekarang kalau kita hidup menjadi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, mungkin banyak yang tidak suka, saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, banyak yang mungkin mencemooh, saudara. Tetapi Tuhan berkata jangan duduk dan berkumpul bareng mereka, artinya bergaul dekat, sering berkumpul sama mereka, orang-orang yang suka mencemooh. Mencemooh, kok gereja melakukan visi Tuhan, ayo kita hidup buat kita sendiri aja, gak usah sungguh-sungguh sama Tuhan. Mencemooh mungkin orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, gak ada di sini ya, saya rasa tidak ada di sini. Amin saudara. Atau kita mencemooh orang lain, kita gosipin, kita gibahin orang. Tante itu ya kayak gini, itu kayak gini, temanku kayak gini loh, orang ini kayak gini. Tuhan berkata jangan kamu berkumpul sama orang-orang pencemooh karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ada orang, kami sebagai para pemimpin, sebagai orang yang mengembalakan, kadang kita pernah harus dan memang perlu membicarakan anak-anak jemaat. Misal contoh, Fani, saya bicarakan Fani, tapi yang saya bicarakan Fani kepada orang yang tepat, yaitu kepada Bapak Gembala. Kok Fani ini kayak gini-gini loh kok. Wah gosipin Fani, gak bercanda. Tetapi saya cerita, keadaan dia seperti ini, tolong doakan dan sebagainya. Nah tetapi yang salah adalah ketika kita berkumpul membicarakan orang dan tidak ada solusi dan tidak pernah mendoakan orang itu. Kita membicarakan kejelekan dia. Kita membahas sesuatu yang gak baik dalam hidup orang itu. Itu yang Tuhan katakan jangan kumpul sama orang-orang pencemooh, gosip aja, jelekin orang lain aja. Hati-hati, di dalam bibir kita ada apinya. Siapa suka mengembangkan bibirnya, mulutnya, dia akan memakannya juga. Dia akan menikmati itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar hari ini. Berhati-hatilah dengan siapa yang ada di sekelilingmu. Yang pertama saya sudah bahas tentang kisah Lot, yang berikutnya saya sudah bahas bagaimana si Rehabiam hidup menurut nasihat orang-orang yang muda, yang tidak bijaksana. Dan yang terakhir yang kita belajar hari ini adalah bagaimana di Mazmur berkata bahwa orang-orang yang menurut nasihat orang fasik, orang yang berdiri jalan orang berdosa, orang yang tidak berkumpul dalam pencemooh, maka orang-orang ini yang disebut berbahagia. Saudara, hari-hari ini kamu sudah happy enggak? Berbahagia enggak di dalam Tuhan? Kalau belum berbahagia mungkin kita masih suka sering kumpul sama pencemooh. Kita mungkin sering mendapatkan nasihat orang fasik, akhirnya kita makin dapat banyak masalah saudara. Kita mungkin masih suka kumpul dengan orang-orang yang kita tahu itu bisa membawa kita pada hal yang semakin jatuh di dalam Tuhan. Mari kita baca ayat berikutnya. Ini yang terakhir. Kita lihat di ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kita lanjut. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan janjikan kepada kita ketika kita
benar-benar hidup, berbahagia di dalam Tuhan. Kita menjauhi nasihat orang fasik, kita tidak kumpul dengan pencemooh, kita tidak berjalan dengan orang berdosa. Maka Tuhan berkata apa tadi? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Yang suka dekat dengan Tuhan, yang belajar kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan berkata bahwa akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang pasti menghasilkan buahnya di dalam musim-musim hidupnya. Amin saudara. Saya berdoa kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh tahu betul dengan siapa kita bergaul. Kita tahu betul dengan siapa selama ini pengaruh hidup kita. Kalau kita udah tahu pengaruh dan nasihat itu tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menjadi jemaat yang berkata tidak. Dan kita mau menjadi jemaat yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Karena kebenaran itu kata firman Tuhan akan menjadi benih yang akan mengubah seluruh hidup kita. Yang akan membarui seluruh hidup kita. Yang akan membersihkan seluruh hidup kita. Itu firman Tuhan. Yang akan memberikan nilai-nilai hidup kita. Yang memberikan prinsip-prinsip. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita tidak tahu prinsip-prinsip hidup. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita susah membedakan ini benar nggak sesuai firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi domba-domba yang mudah disesatkan jemaat ketika kita jarang baca firman Tuhan. Kita akan jadi jemaat yang muda atau domba-domba yang susah membedakan ini nasihat orang fasik atau nasihat sesuai firman. Kita akan menjadi domba-domba yang mudah sekali hidupnya terpengaruh oleh lingkungan. Dan saya berdoa kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ikutilah Bible Study. Amin. Amin. Promosi yang terakhir. Amin saudara. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana berhati-hati dalam pergaulanmu. Mari semua pemain musik maju ke depan dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil waktu dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya Ramashikara Bakara Basheswa. Oh Ramatakara Mashikara Rabarara. Oh Yesus, lembutkan hati kami Tuhan. Oh Shikara Barara Basandera Rabakara Bashikoro Rabarara Barala Masandara Rabarara Barala. Oh Yesus, hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita mau bangkit berdiri sama-sama dan kita menyanyikan sebuah lagu. Andai aku harus memilih, biarlah tetap hatiku memilih Engkau Tuhan. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Engkau segalanya bagi kami. Segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Mari kita mau belajar lagu ini dari awal. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu
setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu, jalan-jalanmu ya Tuhan, Engkau terbaik bagiku Tuhan. Terbaik bagiku Dari yang semua yang kau katakan, dari semua yang kau katakan. oh tiada dusta, Tiada dusta ku temui. justru dunia yang berdusta, iblis berdusta atas kami. Hanya Engkau Allah yang sungguh menepati semua firman-Mu Tuhan. Tiada yang tak terpenuhi. Kami percaya andaikan ku harus memilih, tetap hatiku mengampu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Engkau segalanya, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. oh Tuhan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Mari jemaat Tuhan, biar kebenaran hari ini berbicara buat setiap kami semua Tuhan. Biar firman-Mu menuntun hidup kami. Hanya Kau Firman-Mu menerangi setiap jalan bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Bapa lembutkanlah hatiku Tuhan. Lembutkan hati kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita belajar lagu ini dari awal. Lembutkan kami Tuhan. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi terima kasih, terima kasih. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah dibagikan Roh Kudus. Dan biarlah firman-Mu itu boleh Tuhan menjadi penuntun jalan kami, menerangi setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kalau mungkin ada jemaat-Mu yang harus mengambil kepilihan Tuhan dan keputusan demi keputusan, Tuhan biarlah firman hari ini boleh menuntun setiap kami Tuhan untuk sebuah keputusan yang kami pilih, untuk nasihat yang kami dengar, dan kami berdoa Tuhan biarlah kami boleh menjadi Tuhan jemaat yang bertumbuh kuat, berakar di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing langkah-langkah kita. Mari sekali lagi angkat tanganmu dan kita mau katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Saya serahkan kepadamu. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala hormat dan kemuliaan, pujian kami hanya tertuju bagi nama Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kau menuntun setiap kami di jalan-jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya ya Bapa, melalui firman yang telah disampaikan, kami rindu agar Engkau Tuhan melembutkan setiap hati kami. Untuk kami boleh mendengar, untuk kami boleh melakukan Tuhan segala sesuatu dengan berbahagia di dalam jalan-jalan-Mu. Kami rindu Tuhan, hati pikiran kami sepakat dan setuju dengan jalan-jalan-Mu. Bapa, ini setiap kami, terima kasih Tuhan untuk keluarga rohani di tempat ini, untuk pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya kami Kau karuniakan kebijaksanaan-Mu untuk kami ya Bapa, mengatur waktu kami merenungkan firman-Mu dan juga untuk memilih apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala keegoisan diri, jauhkan kami ya Tuhan dari segala hal yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga Bapa, suatu hari nanti Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau yang menjadi tujuan dan kekasih hati kami di dalam hidup ini. Kami berdoa Yesus Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Sylvia. Engkau sendiri Tuhan yang mencurahkan ya Bapa, hikmat marifat-Mu Tuhan, anugerah-Mu, jalan dan tuntunan-Mu Tuhan di dalam hidupnya. Kami percaya Bapak, ia akan Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun dia berada. Kami berdoa untuk segala aspek kehidupannya, Engkau juga yang berkati, Engkau juga yang sertai senantiasa Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk persembahan yang akan dibagikan. Biarlah ya Bapak persembahan ini boleh menjadi Tuhan salah satu Tuhan sarana Tuhan memakai tempat ini ya Tuhan dengan lebih lagi. Tuntunan Tuhan nyata Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya visi misi yang dari Tuhan satu persatu akan Engkau genapi di waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini setiap jemaat-Mu, biarlah hidup kami senantiasa berbahagia di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kepada firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.